Om Swastiastu. Om Swastiastu. Berjumpa kembali sudah setelah hampir sekitar 1 bulan. Sebulan sudah 1 bulan. minggu. Terakhir kali kita mengunggah video, membuat video tentang Bhagawan Sri Satya Sai Baba, dan itu kira-kira sudah 4 minggu. Ada jeda waktu 1 bulan kita tidak collab lagi karena masing-masing memiliki kesibukan. Juru pandit kuliah, sementara saya sendiri disibukkan ada beberapa kegiatan biasa di Oktober di organisasi juga. Tapi hari ini kita pas bertepatan dengan Hari Raya Pagar Wesi, ada ide tiba-tiba muncul untuk kita coba diskusikan kembali, karena dari kejadian atau saya bertemu dengan beberapa orang yang kebetulan juga di hari ini dia memiliki pertanyaan yang kira-kira layak untuk kita bahas. Pertanyaan yang bisa jadi menjadi kegelisahan atau keingintahuan juga para sahabat yang selama ini pernah mendengar tetapi belum sepenuhnya mengetahui apa dan bagaimana itu, yakni tentang keadaan atau keberadaan dewa-dewa Hindu itu. Nah, ceritanya begini, Pak Juru. Kan hari ini Pegorsi, terus ada teman sampai, ini terutama anak saya ini, si kecil Balaram, dia kritis sekali, sampai jam segini masih maturan. Adi liwati maturan itu, adi dini itu maturan. Kok banyak sekali itu? Ini kan pertanyaan klasik yang sebenarnya muncul dari saudara kita yang lain ketika melihat agama Hindu kita. Katanya menganut monoteisme kan, percaya dengan adanya satu Tuhan. Tetapi kenyataannya di lapangan, terutama di Hindu etnis Bali, kita tahu bahwasanya liu sajan pelinggi, kalau misal apalagi galungan. Ini Pegorsi saja itu bisa menghabiskan waktu sampai jam 12, bahkan tadi sampai sore kita masih sembahyang kan. Banyak sekali ada dewa-dewa. Dikatakan ada sampai berjumlah berapa itu? 33 ya? Yang gini 33 dewa dalam Weda. Yang disebutkan 33 Kalau di dewa. dalam Weda kan disebutkan 33, bahkan 333. Oh, itu banyak sekali bahkan. Itu kemudian diringkas menjadi 33 dewa. Ya. Dan dari 33 dewa yang sudah diperciut atau diperingkas itu, entah bagaimana bahasanya ini, kita bahkan secara mayoritas belum benar-benar mengetahui bagian-bagian dari dewa tersebut. Nah, dalam kesempatan ini di bincang-bincang malam yang suci ini di Pagar Wesi, saya Wirahari bersama dengan Juru Pandit akan coba membahas masalah ini sehingga clear. Jadi kita yang utamanya mengaku diri sebagai penganut Hindu itu ada gambaran ketika nanti orang lain di luar agama dan keyakinan kita itu menanyakan 33 dewa itu siapa saja? Coba sebutkan nanti gitu. Kalau kita tidak bisa kan ini menarik, jadi bom bunuh diri. Apa saja yang dimaksud dan dewa apa saja yang ada di dalamnya itu menjadi pertanyaan. Pertanyaan banyak orang pastinya. Pertanyaan banyak orang, termasuk Tiang sendiri. Jadi ketika kuliah sudah mulai ada gambaran. Jadi yang dimaksud ke-33 dewa itu sudah mulai ada gambaran. Ketika dosen-dosen Tiang sendiri itu memberikan ulasan tentang Upanishad. Nah, Upanishad. Jadi Upanishad itu adalah ajaran Weda. Jadi menjelaskan Weda itu sendiri melalui Upanishad. Nah, di sanalah setelah Tiang baca itu ada di Brihadaranyaka Upanishad. Itu bagaimana penjelasan di sana tentang Brihadaranyaka Upanishad? Nah, di sana dijelaskan. Jadi yang dimaksud dengan ke-33 dewa itu adalah 8 wasu, astawasu, kemudian 11 rudra, 12 aditya. Ditambah itu kan masih 31. 8 wasu, 11 rudra, berarti baru berapa itu? 19. Terus ada 12 aditya, baru 31.
Yang tambah duanya? Indra dan Prajapati. Indra dan Prajapati. Benar 33. Nah, Nah, yang dimaksud dengan wasu itu ada berapa tadi? 8. Itu Astawasu. Astawasu 8 wasu. yang itu bagiannya Nabi Mandan. Jadi yang dimaksud dengan wasu itu adalah kecemerlangan. Kecemerlangan. Jadi yang dimaksud dan masuk ke dalam golongan astawasu itu adalah Pertiwi. Kemudian Dewa Waruna, Dewa Agni, Dewa Wayu, Dewa Aditya, Dewa Deus, Akasa, kemudian Dewa Chandra, dan Dewa Naksatrani. Jadi gugusan bintang-bintang. Oh, dewa yang menguasai bintang-bintang. Perbintangan, jadi segala bintang itulah dewanya. Oh, itu yang baru nama dewa yang baru saya dengar kebetulan yang menguasai bintang-bintang. Chandra bulan. Ya, selama ini kan yang paling biasanya yang paling terkenal sejak kita diperkenalkan agama Hindu dari dewa-dewa utama lah, ya dewa-dewa yang biasa umum diberikan itu kan ya seperti tadi, dewa yang menguasai bulan namanya Chandra itu. Tapi kalau dalam tidak teologi sampai. Weda itu Weda atau nama-nama dewa yang ada di dalam Weda. Tapi kalau kita secara lokal penyebutan dewa itu tidak ada di dalam sini. Kan lain nama-nama dewa kita yang ada di Bali lain. Tapi dalam teologi Weda, dewa yang ada di dalam Weda itu seperti itu. Karena Brahma, Wisnu, Siwa, yang dumun di dalam agama Hindu Bali khususnya kan tidak ada itu Brahma, Wisnu, Siwa. Ketika masuk Weda ke Nusantara ini malah baru digunakan Brahma, Wisnu, Siwa. Yang di Bali kan yang lumrah digunakan menyebut misalkan Sang Mahadewa, Sang Hyang Tumuwuh, itu misalkan Sang Hyang Agni, Sang Hyang Agni Jaya, Sang Hyang Suara, nah itu misalkan Putra Jaya, Sang Hyang Putra Jaya itu kan Siwa, itu misalkan. Setelah masuk Weda ke Nusantara, nama-nama dewa-dewa dalam Weda itu digunakan. Nah, tadi balik ke 33 dewa yang diperkenalkan dalam Weda itu. Tadi Juru Pandit sudah menyinggung 8 wasu. Astawasu, kemudian Astawasu. Ya, Asta kan 8 ya. 8 wasu, terus ada selanjutnya apa itu? 11 Rudra. 11 Rudra. Ekadasa Rudra itu bagiannya. Itu siapa saja yang dimaksud? Kan nama-nama atau bagian dari Dewa Siwa, ekspansi beliau itu yang terkenal itu 11 itu yang mana saja? Nah, sesuai yang dijelaskan di kitab Brihadaranyaka Upanishad, jadi yang dimaksud dengan ke-11 Rudra. Rudra itu kan perwujudan Siwa, pemurtian Siwa. Nah, kalau yang dijelaskan di dalam kitab tersebut, yang dimaksud dengan 11 Rudra, perwujudan Siwa, yaitu Kapali, Pinggala, Bima, terus Wirupaksa, Wilohita, Sasta, Ajapada, Abirbudnya, Sambu, Canda, dan Bawa. Itu kalau kita bawa ke dalam tubuh itu adalah 10 nafas yang ada dalam diri kita. Jadi termasuk lubang 10 lubang kita. 9 lubang termasuk pikiran ditambah lagi 1 menjadi 11, itu yang disebut Rudra. Cuma nama-nama tadi yang Juru Pandit sebutkan itu tidak terlalu familiar ya. Paling Sambu ya. Yang pun baru Sambu. Kalau Dewa Sambu itu masih sering kita dengar. Tapi nama-nama lainnya itu masih. Itu yang disebut Rudra. Jadi 11 Rudra. Elemennya di dalam tubuh itu berupa napas kehidupan. Nafas, 10 nafas. Nah, jadi kalau kita pahami dari ke Astawasu dan 11 Rudra, itu semua elemen. Ada elemen api, bumi, kan? Jadi semua elemen itu adalah dewata itu sendiri. Semua yang ada di alam semesta itu, kalau kita kaitkan ke Chandogya Upanishad kan ada istilah Sarwa Kalu Idam Brahman. Jadi
semua perwujudan di alam semesta ini adalah Brahman. Tidak ada yang namanya berbeda-beda seperti yang menguasai api disebut Agni, menguasai semua. bumi Pertiwi. Itu berbagai dewata dalam satu Brahman sebetulnya. Nah, selanjutnya tadi kita sudah membahas tentang Astawasu, terus ada 11 Rudra, lagi 12 Aditya. Nah, Aditya itu kan yang selama ini yang pahami itu Aditya kan apa namanya? Yang ke dewa namanya Aditya, yang iblis itu Deitya kan demikian. Itu yang apakah yang dimaksud itu sesuai dengan apa yang dia pikirkan? Dalam artian Aditya itu kan nama dewa, golongan dewa-dewa lah. Terus yang mana itu karena kalau dalam penggambaran Purana-Purana itu kan kita bisa lihat banyak sekali ada dewa-dewa yang menghuni surga. Tetapi kenapa dikerucutkan menjadi 12 Aditya itu yang Deitya dengan Aditya kan beda. Kalau Deitya golongan Asura. Kalau Aditya golongan dewa. Jadi yang dimaksud di dalam kitab tersebut, yang dimaksud dengan 12 Aditya adalah 12 bulan. Oh, 12 bulan. 12 bulan dalam setahun. Nama bulan yang bagaimana nih? Kalau secara nasional kan Januari, Februari, itu kan bulan-bulan kalender. Apa itu punya? Masehi ya, kalender Masehi. Tapi kalau di dalam Sanskrit atau Weda itu sebutannya kan beda. Kalau secara nasionalnya Januari, Februari, Maret, itu termasuk 12 Aditya. Termasuk Srawana, Bardrawa, kemudian Asuji Masa, kemudian Kartika Masa, Margasira Masa. Itu yang dimaksud dengan ke-12 Aditya. Bulan Kartika pernah baca. Osya Masa, kemudian yang ketujuh ada bulan ketujuh Magha Masa, 8 Palguna Masa, 9 ada Centra Masa, ada Wesak Masa, Wesaka Masa, kemudian 11 ada Jesta Masa. Jesta kan 11. Kemudian 12 Sada Masa. Itu termasuk golongan 12 Aditya. Jadi semua itu adalah dewa-dewa yang menguasai bulan-bulan tertentu ya. Kontrak dalam satu tahun. 12 bulan. Margisa itu pernah saya dengar di penjelasan Bhagavad Gita kalau tidak salah. Bulan-bulan yang dikhususkan biasanya kan bulan Srawana, Kartika, apalagi itu. Bulan-bulan yang dingin itu, tapi dalam penjelasan Bhagavad Gita pernah saya baca. Jadi itu termasuk Saptawari, Sukra itu kan semua nama dewa. Itu ada di Purana dijelaskan. Jadi tadi berapa sudah? 8 tambah 11 tambah 12. Astawasu, kemudian 11 Rudra dan 19 12 Aditya. Sudah 31. Nah, 31 tadi yang terakhir tambah duanya itu Prajapati dan Indra dan Prajapati. Jadi genap semua 33. Indra dalam artian dewa Indra yang menguasai surga, pemimpin para dewa atau bagaimana? Kalau di Purana atau di teologi Weda ya disebutkan dewa Indra itu adalah pemimpin daripada para dewa. Kemudian diartikan juga sebagai petir, guntur. Guntur itu apa? Petir. Petir. Makanya ketika kalau lihat petir itu tiang langsung ingat dengan dewa Indra. Itu senjatanya kalau di Purana-Purana kan pernah dengar Vajra. Vajranya. Nah, kemudian yang dimaksud dengan Prajapati adalah Yajna. Yang dimaksud dengan yajna adalah korban suci. Korban binatang untuk korban yang dipersembahkan. Nah, selain dari 33 dewa utama tersebut, kalau kita hubungkan sebagaimana sistem pemerintahan dalam dunia material ini kan, ketika ada menteri-menteri atau yang pembantu-pembantu, ini kan otomatis ada pemimpinnya. Pemimpin dari dewa-dewa ini kan otomatis juga kalau di Bali itu, bukan di Bali, kalau di Bali namanya di Sangyang Widya itu Brahman kan. Tapi ada juga yang namanya kalau kita bawa, seperti tadi saya analogikan, kalau kita bawa ini ke dalam sistem pemerintahan seperti di Indonesia misalkan, ada menteri, tentu di atasnya juga ada
presiden, tapi sebelum presiden kan ada wakil presiden. Kalau di luar kan ada perdana menterinya. Yeah. Di dalam dini Hindu itu sebelum Brahman itu kan akhirnya memurti menjadi dewa yang utama ini. 3 dewa yang utama. Di antara 33 dewa tersebut ada lagi mengkerucut 3 dewa yang utama. Itu apakah yang dimaksud itu Trimurti? Itu yang dimaksud dengan Trimurti. Dengan 3 dewa. Di dalam kitab itu juga dijelaskan. Yang dimaksud dengan 3 dewata itu adalah ketiga dunia. Okay. Karena dari ketiga dunia itu dewata itu semua ada. Jadi ketiga dewa utama itu semua ada. Jadi, yang di kitab Brihadaranyaka Upanishad itu memang dijelaskan secara rinci atau mendetail nama-nama dari dewa tersebut, atau sebuah penggambaran dalam artian kan bahasa-bahasa kitab suci itu seringkali menggunakan bahasa-bahasa kias. Di dalam kitab itu tidak tiang baca, cuma di sana dijelaskan yang dimaksud dengan ketiga dewata adalah ketiga alam. Jadi ketika kita mengartikan ketiga alam, jadi ke semua elemen itu mencakup ke dalam 3 dewata. Okay. Semua elemen itu, unsur elemen itu semua ada di sana. Elemen yang utama itu kalau kita hubungkan dengan bagian dari Trimurti yang menguasai, kita sudah pernah bahas sepertinya untuk di video video yang lalu ya, sudah kita pernah bahas tentang Trimurti. Tentang api, air, udara tersebut jadinya. Ya. Nah, terus mengkerucut lagi ke dari 33 dewa, terus ke 3 dewa utama lagi, dan akhirnya menjadi ke Tunggal. Sang yang tunggal itu yang kita maksudkan itu di sana dijelaskan. Di sana dalam dijelaskan yang dimaksud dengan dewata yang tunggal adalah Brahman. Itu jadi Brahman itu adalah nafas. Kalau kita pahami, kita cerna, masuk analogi. Maksudnya gimana ini? Karena ketika kita masih bernafas, Tuhan itu ada. Oh, oke. Okay. Prana atau nafas itu prana kehidupan. Prana kehidupan. Hanya itu yang bisa kita rasakan. Kita bisa rasakan bahwa Tuhan itu masih ada ketika kita masih bernapas. Ketika sudah tidak bernapas, sudah tidak. Makanya Tuhan itulah nafas. Nafas yang kita hirup. Benar. Itu masuk akal. Yeah. Bahwa hanya itu yang bisa kita rasakan dan bisa kita pahami bahwa Tuhan itu ada ketika kita masih bernafas. Makanya di sana dijelaskan yang dimaksud dewata yang tunggal adalah nafas. Itulah dialah yang disebut dengan Brahman. Iya. Ya, saya kira ya cukup jelas juga. Jadi apa yang menjadi kebingungan atau tanda tanya, pertanyaan yang mungkin pernah hadir dalam benak para sahabat juga karena kita sebagai umat beragama di zaman sekarang ini kan penuh dengan tantangan. Banyak orang mengkritisi, apalagi ketika banyak kita ada sering kontak dengan teman-teman yang mungkin di luar keyakinan. Penting kiranya untuk bisa setidaknya memiliki bekal ya, walaupun tidak pintar-pintar amat seperti kita juga tidak terlalu. Setidaknya kita sebagai umat Hindu kita bisa paham ya. Jadi memahami agama kita sendiri. Jadi apa yang tadi Tiang sampaikan sebagai jawaban itu bukan atas jawaban Tiang sendiri. Itu adalah. Tapi ada rujukannya memang sudah ada di Brihadaranyaka Upanishad. Ya, di sana mungkin jadi nanti. Jadi Brihadaranyaka Upanishad kalau tidak salah bab 3 kayaknya itu. Titik 1 sampai 9 di sana dijelaskan. Yang mengulas tentang yang kita bahas barusan. Oke, jadi itu ucapan dari kitab suci, bukan dari Tiang. Yeah. Jadi kalau apa yang Tiang ucapkan salah, berarti kitab suci yang salah.
Ya, sumber sastra acuan yang kita pakai udah bahasan pada malam hari ini sudah jelas tadi disebutkan di Brihadaranya Upanishad di halaman berapa? Brihadaranyaka Upanishad. Di halaman 3. Di halaman 3 coba nanti para sahabat juga cross check untuk melihat kebenarannya. Kalau tidak salah 9.1 sampai 9. Itu dijelaskan. Iya. Jadi sebagai tambahan informasi di sini nanti para sahabat silakan juga mengcross check. Karena Upanishad itu banyak sekali. Yeah. Upanishad yang menjelaskan ajaran Weda itu sendiri. Karena kalau kita mempelajari Weda, tidak bisa langsung masuk ke dalam Weda. Ya, ada langkah-langkah yang harus memang kita pahami. Kita belajar Itihasa dulu, Purana, Upanishad. Setelah itu baru kita masuk ke dalam Weda. Yeah. Karena bahasa Weda itu kan ambigu. Jadi sulit dipahami, apalagi para profesor pun tidak bisa memahami dengan jelas translate dari Weda itu sendiri. Arti sebenarnya harus memiliki tahapan demi tahapan untuk bisa mengerti. Tanpa bisa memahami Purana atau Upanishad, kita sulit untuk bisa. Makanya masing-masing Weda dari catur Weda itu milik Upanishad. Rig Weda, Upanishadnya ini yang menjelaskan Weda. Okay. Sama Weda ini Upanishad ini yang menjelaskan. Itu ada bagian-bagiannya. Baru kita masuk ke dalam Weda. Langsung belajar Weda. Kewa, jok ngartian ke kewa sulit. Makanya dikatakan Weda itu takut kepada orang-orang yang bodoh. Artinya penafsirannya kalau salah kan bisa disalahartikan. Jadi bisa ke kiri jalurnya. Itu maksudnya. Salah tafsir bisa bahaya. Menyebabkan salah paham. Kalau gagal paham bisa menyebabkan kita keliru dalam bersikap. Jadi itu yang dimaksud dengan 8 wasu, 11 rudra dan 12 aditya. Astawasu. Jadi itu jika kita bawa ke mana istilahnya, kalau di Bali kita akan ada sebuah perayaan besar yang dilakukan setiap 100 tahun sekali ya. Itu Ikeda Serudra itu berarti membangkitkan kembali unsur-unsur alam. Dari alam. Dari semua alam itu perwujudan dari Siwa. Jadi ke semua elemen dari Siwa itu dibangkitkan. Mungkin itu ya maksudnya. Ikeda Serudra. Jadi 11 perwujudan Siwa. Dari Dewa Siwa ya. Dan itu mencakup beberapa elemen yang sebenarnya sangat vital ada di bumi. Ada di bumi, ada di dalam tubuh kita juga. Bagaimana Balaram? Sudah sembahyang sama Dewa Siwa? Ya, anak saya ini selalu ikut-ikut saja karena dia senang mendengarkan pembahasan yang begini. Mudah-mudahan dia bisa menjadi calon yang juga bisa memberikan inspirasi bagi yang lain. Ya, Balara ya? Saya kira demikian bincang-bincang kita pada malam hari ini yang bahasanya cukup berat juga. Cukup berat karena kita coba hanya sekedar berbagi. Tadi kita sempat kontak, kebetulan memang hari ini hari raya, ada ide dia kadang gini ya, kalau Wira mau ngajak collab buat video nih, dia sudah gini berpikir, karena pertanyaan-pertanyaan itu memang sulit-sulit. Pertanyaannya aja sulit, tapi jawabannya kalau bisa dia. Ya. Makanya banyak dari followers yang komen, Wira ini kan dibilang dosen. Hanya senang berbicara saja, jadi mengkritis saja. Kalau dibandingkan dengan pengetahuan yang dia miliki jauh beda. Jadi seperti yang sering kita sampaikan bahwasanya dalam setiap kali pembuatan video kita melakukan bincang-bincang seperti ini, kita tidak memposisikan diri sebagai narasumber, tetapi hanya berbagi ya. Sedikit kita punya, sedikit coba kita bagi. Kalau sebagai narasumber itu sudah menguasai segala materi, apapun yang menjadi materi yang akan kita bahas itu sudah kita kuasai.
Makanya kalau kita membuat video, dia pasti selalu apa yang mau kita bahas. Kan dia harus mencari sumbernya dulu. Ya pasti. Nah, tapi nanti dari makanya kita selalu menunggu dan menantikan komentar dari para semeton, para sahabat Sami, sehingga dari pertanyaan-pertanyaan muncul ya, atau dari statement yang mungkin sahabat berkenan untuk menuliskannya di kolom komentar, itu kita pelajari dan justru menjadi pemicu untuk kita lebih semangat belajar. Belajar, dan kemudian apa yang kita dapatkan mungkin dari beberapa sumber itu kita bagi lagi kepada sahabat. Sama seperti semua. Ini kan, ini dia yang cari jawaban kan dari pertanyaan. Jadi mau tidak mau dia harus menggali, mencari sumber-sumbernya. Nah kebetulan ketemu, jadi jawaban yang kita berikan berdasarkan atas rujukan sastra kan lebih memuaskan, bukan dari analogika kita sendiri. Sudah pasti bisa dipertanggungjawabkan. Dan cuma mungkin kita yang mengulas lebih kurang ya. Karena kita sudah berusaha memberikan penjelasan yang semaksimal mungkin. Nanti mungkin yang teman-teman yang lebih cerdas dari Tiang dan juga dari Wira bisa nanti mengulasnya lebih dalam. Itu yang silakan nanti menambahi, karena dengan segala keterbatasan kita, mohon maaf mungkin dibilang agak pongah lah. Tetapi ini yang bisa kita berikan karena melakukan punya dalam bentuk jnana atau pengetahuan widya itu juga sangat bermanfaat. Karena gini, yang nonton video ini kan bukan orang-orang dari kalangan biasa, tetapi banyak orang-orang yang memang pengetahuan di dalam spiritualnya atau brahmawidyanya kuat atau tinggi, seperti dosen-dosen kemudian para brahmana, orang-orang yang berpengetahuan teologinya kuat juga yang itu. Makanya kita harus mencari sumber-sumber yang jelas, yang pas. Pastinya. Ini kan susastra secara Weda. Kalau susastra yang menjelaskan tentang ilmu ketuhanan, itu kan sesuai susastra kita di Nusantara kan banyak. Kalau yang menjabarkan tentang ilmu ketuhanan ada Buwanokose, Jenana Siddhanta, Ganapati Tatu, itu banyak sekali. Oke, perlu kita bahas satu hari nanti ya. Perlu mungkin, tapi saya harus masih banyak belajar. Gitu. Nah itu, tetapi semua ini kan diambil dari sini Upanishad, cuma disadur di dalam bahasa Kawi. Oke, intinya karena Upanishad itu mengulas tentang rahasia-rahasia alam, tentang ketuhanan. Kan di sana makanya Weda itu dikatakan apa yang dikatakan oleh dosen dia, Pak Donor ya. Jadi Weda itu adalah ilmu sekali sekali. Jadi di sana ada rahasia sekali dan rahasia sekali. Gitu. Makanya di sana dijelaskan, disadur oleh para leluhur kita ke dalam lontar. Itu hebatnya leluhur kita. Berarti intinya sama, cuma dikemas dalam bahasa yang berbeda. Oke, dengan lokal genius kita di Bali. Berarti itu hebatnya. Nanti kita mungkin bahas ke season berikutnya. Mudah-mudahan ada kemudahan untuk itu, dimudahkan oleh semesta bagi kita untuk juga mendapatkan sumber-sumber yang terpercaya untuk nantinya kita pakai rujukan dan referensi dalam membahas tadi tentang beberapa lontar lokal di Bali yang juga tidak kalah hebatnya. Tidak kalah hebatnya membahas makanya tentang hal-hal orang-orang dulu itu bisa moksa. Bahkan bisa mengalami para memoksa kan karena itu mendalami weda-weda yang telah dikemas dalam susastra lokal kita Nusantara. Itu pasti cukup menantang. Cukup menantang kita melakukan kajian ke depannya. Semoga memang sekali lagi dimudahkan, dan bagi para sahabat
kita tetap menunggu support dukungannya dalam bentuk komentar ataupun kalau memang memiliki referensi acuan yang lebih dirasa bagus untuk menjadi pembahasan, silakan nanti dihubungi saja Juru Pandit untuk kita pelajari dan kemudian kita bahas bersama-sama, jadikan video-video yang tentu juga memberikan pencerahan bagi khususnya mereka yang tentang seputaran agama kita lah. Ataupun memang mungkin di luar daripada pengetahuan ini kita bisa ulas. Yang lebih khususnya lagi pengetahuan tentang agama Hindu itu sendiri. Nah, saya pun masih dalam tahap belajar, jadi semua pertanyaan itu adalah pembelajaran bagi Tiang. Jadi banyak sekali ilmu-ilmu yang Tiang dapat. Terkadang jawaban yang tidak bisa Tiang jawab, itu saya tanya kepada dosen. Jadi adalah gambaran. Pokoknya pertanyaan justru membuat kita semakin rajin untuk mencari jawaban. Kita kan otomatis belajar juga, belajar dari pertanyaan tersebut. Benar. So, saya kira segitu dulu yang bisa kita perbincangkan pada malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jika ada salah kata dan dalam penyampaian apa yang menjadi pembahasan kita barusan, mohon dimaafkan, karena bagaimanapun manusia tidak luput dari salah dan dosa. Semoga pikiran baik datang dari segala arah. Selamat Hari Raya Pagar Besi. Semoga ini dijadikan momen bagi kita, sebagaimana namanya, pagar besi. Pengetahuan itu menjadi... Nah, itu nanti mungkin kita bahas tentang rangkaian upacara. Karena kemarin ada yang di Pun. Kalau di daerah Denpasar, cara mengambil pagar besi. Tapi kalau di sini kan lumrah. Nah, itu mungkin nanti yang kita bahas, bahwa upacara itu adalah sebenarnya rangkaian dari Buduwagi, kemudian Saraswati, pagar besi, Tempalandap. Itu kan serangkaian upacara yang tidak terpisahkan sebetulnya. Tidak bisa dipilih salah satunya. Ini semua rangkaian sebetulnya. Nanti kita bahas. So, itu tadi tiba-tiba tercetus ide dari coba saya closing statementnya. Nanti jadi ditunggu pembahasan tentang rangkaian Hari Raya Hindu di mana yang dimulai dari Saraswati menjadi suatu rangkaian. Kenapa itu menjadi sebuah rangkaian dan kenapa ada beberapa daerah yang justru tidak mengambilnya. Jika Anda penasaran, tentu mesti tetap stay tune di channel Juru Pandit Spiritual ini. So, demikian. Kita tutup dengan para Santi mantra. Kita akhiri pembahasan pada malam hari ini dengan mencantingkan Santi mantra. Para Santi, Om Santi, Santi, Om Santi, Santi, Santi Om. Macam mana? Mat masih balaran.